Musikku terkadang I wanna marry you, keep up, berharap fazendo. Musikku terkadang. Definisi teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik ini berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan, sehingga dengan kata belajar ialah bentuk dari perubahan yang dialami anak dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru. Dengan demikian, teori behavioristik ini lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswanya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, stimulus adalah rangsangan yang diberikan guru kepada siswanya, sedangkan respon adalah reaksi yang diberikan siswanya dari stimulus tersebut. Ciri-ciri teori behavioristik. 1. Mengutamakan pengaruh lingkungan. 2. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. 3. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. 4. Bersifat mekanistik atau dilakukan tertentu, misalnya meminta maaf. 5. Menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip teori behavioristik. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Dan yang ketiga adalah adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Pertama, tokoh Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936 merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan. Kedua, Edward Thorndike 1874 sampai 1949 menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. 3. John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses refleksi yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Yang keempat, Clark Hall. Kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Yang kelima, Edwin Guthrie mengemukakan teori kontinuitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulasi tertentu dan respon tertentu. Keenam, Gordus Frederick Skinner mengeluarkan karya berjudul About Behaviorism yang menyebutkan tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Contoh teori behavioristik. 1. Membiasakan peserta didik memberi salam ketika masuk kelas. 2. Membiasakan peserta didik menjawab salam ketika orang lain memberi salam. 3. Membiasakan untuk cuci tangan sebelum makan atau sesudah makan. 4. Membiasakan mencium tangan kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah atau kemana saja. 5. Membiasakan mengucapkan kata maaf jika dia bersalah. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are.